Puji Tuhan, kita akan mengawali hari kita dengan kebenaran firman Tuhan melalui program Yesus Kuatku. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong ketika kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan pengertian dan hikmat kepada kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami akan siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Puji Tuhan. Tema pada renungan kali ini adalah paket lengkap iman. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa semua makhluk hidup di dunia ini akan mengalami pertumbuhan, entah itu binatang ataupun tumbuhan ataupun manusia, semuanya akan mengalami pertumbuhan, baik itu secara jasmani, secara fisik, juga secara mentalnya juga akan mengalami pertumbuhan. Nah, ada metamorfosis juga yang dialami oleh pertumbuhan pada binatang tertentu, dan metamorfosis itu juga terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, kemudian ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau kita melihat contohnya saja binatang kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis yang sempurna karena dari bentuk yang sebenarnya tidak, kalau kita melihat kupu-kupu kita tidak akan menebak seperti apa dahulunya, tetapi kalau kita melihat mulai dari awal kupu-kupu ini berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang sangat indah, itu benar-benar dari bentuk yang buruk ya. Dari larva, dari ulat yang kita sendiri geli kalau melihatnya. Ulat yang hanya memiliki kaki yang merayap dari daun ke daun, tetapi ketika proses metamorfosis itu terjadi, kita akan melihat pada akhirnya nanti kupu-kupu itu memiliki sayap yang indah. Lalu dari yang hanya merayap, dia bisa terbang kemanapun dia mau. Tapi ada juga hewan yang memiliki atau mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Walaupun dia sebenarnya dari bentuk yang bukan sebenarnya bentuk itu yang dimiliki ketika dia dewasa, tetapi prosesnya tidak seperti yang dialami oleh kupu-kupu ini tadi, sehingga menjadi satu bentuk yang indah yang kita bisa kagumi seperti itu. Contohnya saja itu terjadi pada binatang kecoa ya. Tidak semua apa yang dialami oleh kupu-kupu prosesnya dialami oleh kecoa ini tadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat-ayat tadi yang sudah kita baca di dalam 2 Petrus tadi, di sini kita melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah satu proses pengenalan akan Kristus dalam kehidupan kita. Seharusnya itu kerohanian kita pun bertumbuh menjadi sempurna sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam 2 Petrus tadi pada ayatnya yang keempat, 2 Petrus 1 ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniai yang membinasakan dunia. Ya, di dalam ayat tersebut dikatakan ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kodrat ilahi, harusnya dalam kehidupan kita itu ada kodrat ilahi.
yang sesungguhnya, ya. Kita harus menuju kepada kesempurnaan. Dalam menuju kepada kesempurnaan itu juga dibutuhkan proses, dibutuhkan pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang kelima, di situ juga dituliskan justru karena itu, karena kita ini kodrat ilahi, ya, makanya setiap orang harus mengalami proses pertumbuhan di dalam iman. Dalam pertumbuhan itu dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan kerelaan, mengerahkan semua daya dan upaya untuk kita dapat bertumbuh lebih baik lagi, menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Harus dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di dalam Yakobus pasal yang kedua juga pada ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi apa yang disebut dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang yang harus ditambahkan ke dalam iman kita, itu adalah sesungguhnya bentuk dari iman yang hidup dan menyempurnakan kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal yang kedua juga ayatnya yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi berusahalah untuk terus bertumbuh dalam paket iman lengkap, yaitu iman yang disertai dengan melakukan kebenaran firman Tuhan sampai kita menjadi gereja yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Kuatkan kami terus ya Tuhan, kami mau berusaha bertumbuh menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang sempurna, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami supaya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kami mau terus pandang kepada Engkau, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang mampu membebaskan kami, yang mampu melepaskan kami, bahkan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.